2 Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas pembatik level 3 dengan judul Mengatur Waktu. Kiranya video pembelajaran yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi guru bimbingan konseling yang hebat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Halo, semangat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar bimbingan konseling dengan judul Mengatur Waktu Belajar di kelas 7. Adapun tujuan dari materi kita adalah siswa dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari berdasarkan waktu dan waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi diri sendiri. Tujuan berikutnya adalah siswa mampu untuk mengalokasikan waktu dengan sumber daya yang terbatas. Dari materi ini, kita dalam mengatur waktu dibutuhkan latihan disiplin waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur kegiatan seperti waktu untuk beribadah, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial lainnya. Mengatur waktu harus kita lakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, tidak dapat pinjam, tidak dapat dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa dikumpulkan serta tidak ada penggantinya. Selain waktu, suasana belajar juga perlu kita lihat, dan suasana belajar yang mendukung adalah satu, kita harus memiliki badan yang segar, ya. Kedua, belajar dengan keadaan yang udara tidak terlalu panas. Kemudian kita mampu belajar jikalau lingkungan itu nyaman, tidak bising. Yang keempat, kita mampu menyerap pelajaran dengan memiliki suasana hati yang tenang. Di sini ibu juga akan membagikan contoh memilih waktu belajar yang baik. Menurut survei bahwa waktu belajar yang baik di mana otak kita bisa menerima setiap pelajaran yang kita pelajari itu adalah ketika subuh hari di jam 4.30 sampai jam 5.30. Kemudian jam sore di jam 4 sore sampai jam 5 sore. Dan berikutnya di malam hari jam 7 sampai jam 8 itu adalah waktu belajar yang baik bagi anak-anak ibu. Di sini juga ibu akan membagikan kiat-kiat mengatur waktu. Ada 4 kiat yang ibu bagikan. Yang pertama adalah terapkan prioritas. Artinya, siswa harus mampu memprioritaskan kegiatan apa yang terpenting, ya. Tidak semuanya harus diikuti atau dikerjakan, namun apa yang lebih penting yang dikerjakan pada satu hari itu. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan yang membuat fisik kita bisa menjadi drop ataupun kita akan bisa menjadi stres. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Nah, buat tahap-tahapnya yang sebentar juga akan ibu bikin table untuk kalian bisa lakukan. Dan yang keempat, jangan menunda-nunda pekerjaan atau kegiatan. Di mana ada waktu untuk melakukannya, lakukan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa waktu itu tidak bisa dikembalikan. Nah, inilah contoh-contoh jadwal kegiatan harian yang bisa kalian lakukan dan buat untuk bisa kalian terapkan dalam satu hari. Contoh di sini ya, kita buat waktunya sebelah kiri, kegiatannya sebelah kanan, mulai bangun pagi sampai kita tidur malam,
ya, mulai jam 5 buat kegiatannya. Bangun pagi, rapikan tempat tidur, mandi. Kemudian jam 6 sampai 6.30 persiapan berangkat ke sekolah. 6.30 sampai 13.30 melakukan kegiatan belajar di sekolah. Ya, kemudian jam setengah 2 sampai jam 3 istirahatlah dulu untuk merefreshkan badan. Kemudian jam 3 sampai jam 5 ada yang ikut les atau yang ikut ekskul di sekolah, yang ikut pengajian ataupun kegiatan taruna itu bisa dilakukan. Kemudian jam 5 kegiatan membantu orang tua, kemudian belajar kerjakan PR, dan jam 9 sampai jam 5 kembali tidur. Demikianlah materi hari ini Ibu jelaskan. Terima kasih buat perhatian semua dari anak-anak Ibu. Sampai ketemu.